Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Harapan dan doa saya Bapak Ibu hari ini semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita harus selalu mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, mencukupkan semua yang kita perlukan baik secara jasmani, secara jiwa, dan juga secara rohani. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5 yang saya beri tema besarnya adalah Jemaat Idaman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan ayat-ayat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang selalu nyata dan melimpah dalam hidup kami, karena sampai hari ini Tuhan tetap melihara, menjaga, dan menguatkan kami untuk menghadapi segala aktivitas kehidupan kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Tuhan menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, kami mengerti, dan kami dapat jadikan sebagai satu pedoman hidup, standar hidup, sebagai orang-orang yang percaya mengiring Tuhan, dan yang melayani Engkau. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca kembali Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah pembacaan dari nats yang kita pilih hari ini. Dan dari nats ini saya sudah menguraikan pada 2 sesi sebelumnya hal-hal apa yang Paulus sebagai seorang hamba Tuhan itu menasehatkan atau menyampaikan kepada jemaat-jemaat, khususnya jemaat di Kolose. Tetapi karena pembahasan kita itu bukan dari sudut pandang hamba Tuhan, tetapi dari sudut pandang jemaat,
Maka apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, ini menjadi pola, menjadi patron bagi setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya di segala zaman dan di segala tempat untuk juga diterapkan, dicapai di dalam kehidupannya supaya dia dapat hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, apa yang selanjutnya Paulus harapkan dari jemaat di Laodikia, jemaat di Kolose, dan juga jemaat di tempat-tempat lain itu, selanjutnya adalah supaya jemaat itu bersatu di dalam kasih. Nah, ini penting. Satu warna kekristenan yang sejati adalah satu keluarga, satu komunitas, satu persekutuan yang diikat berdasar di atas kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya kasih filia, tetapi kasih agape, yaitu kita mengasihi orang bukan karena satu warna kulit, kita mengasihi orang bukan karena satu bangsa, kita mengasihi jemaat bukan karena satu sinode, tetapi kita mengasihi satu dengan yang lain oleh karena Kristus telah mengasihi kita, dan kasih itu harus kita refleksikan orang per orang dan dari satu komunitas kepada komunitas yang lain. Nah, saudara-saudara, ini penting oleh karena di dalam pengalaman pelayanan Paulus, dia menemukan, ya terutama di dalam kehidupannya sebagai bangsa Yahudi itu, ternyata di dalamnya juga masih ada kelompok-kelompok yang saling bukan bertentangan, tetapi ada hal-hal yang membedakan satu dengan yang lain. Seperti ada yang sudah percaya kepada Yesus tetapi masih terikat sepenuhnya dengan hukum Musa. Nah, ini akibatnya menjadi dua kelompok yang kemudian Paulus sangat mengharapkan supaya dua kelompok ini menjadi satu. Ya, dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus, Paulus sangat bersedih oleh karena jemaat di Korintus ini itu di dalamnya ada faksi-faksi. Ada yang mengatakan kami dari kelompok Paulus, ada yang berkata kami adalah kelompok Apolos, ada yang mengatakan bahwa kami adalah kelompok Kefas atau Petrus. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu membuat Paulus berdoa dan mengajarkan secara khusus kepada jemaat. Kemudian dia sendiri di dalam kehidupannya menerapkan bahwa walaupun dia orang Yahudi, tetapi dia sama sekali tidak mau mengasingkan diri atau memisahkan diri dari kelompok orang-orang percaya dari latar belakang Yunani. Bahkan kalau kita baca ajarannya di dalam kitab Efesus, dia mengatakan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah dalam kerangka merubuhkan tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus itu adalah seorang pelayan Tuhan yang konsen untuk mempersatukan jemaat Tuhan, dan sebagai jemaat dia memberikan satu contoh di dalam kehidupannya bahwa saya ini harus bersatu, harus menerima semua orang dari latar belakang dan status sosial apapun, selama orang itu benar-benar adalah yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kelanjutan atau pemikiran yang bersumber dari Tuhan Yesus secara langsung, yang kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17, 20-23 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, di dalam ayat 20 ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka di sini maksudnya adalah murid-murid Yesus, ya, rasul-rasul Kristus. Lalu kelompok yang kedua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pelayanan dan pemberitaan Injil dari rasul-rasul itu. Kelompok kecil
kelompok yang besar. Nah, apa yang menjadi penekanan doa Yesus di dalam bagian Alkitab ini, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi ayat yang ke-21 ini memberikan kepada kita standar kesatuan itu. Standar kesatuannya adalah seperti kesatuan Bapa dengan anak. Kesatuan di dalam Allah Tritunggal yang memang berlainan tetapi terikat menjadi satu kealahan. Tidak terpisahkan, tetapi sejalan, seirama, sepikir, setujuan. Nah, ini standar kesatuan yang harus kita capai. Sehingga usaha-usaha untuk mengorganisir kelompok-kelompok Kristen itu dalam satu organisasi itu adalah satu upaya yang keliru, yang tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Tetap bisa mempertahankan warna-warna yang bisa saja berbeda dengan warna lain, tetapi dengan warna-warna itu akhirnya menghasilkan satu komunitas dengan warna-warni yang indah, yang diikat dengan kasih Kristus dan berdasar kepada kasih Kristus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa memang menjadi harapan Yesus, menjadi harapan rasul-rasul, supaya semua orang percaya itu menjadi satu, memiliki hubungan yang harmonis di antara satu dengan yang lain, tanpa menghilangkan identitas kebangsaan, identitas budaya, bahkan juga liturgi-liturgi ibadah di dalam gereja masing-masing. Nah, ini kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat. Nah, oleh karena itu, maka saudara-saudara, saya berharap saudara tergabung dalam satu komunitas gereja tertentu, baik secara gereja lokal maupun juga secara sinodal. Tetapi tergabungnya saudara atau keberadaan saudara di dalam satu gereja merek organisasi tertentu itu tidak boleh membatasi saudara untuk membangun relasi dengan sesama orang-orang Kristen dari gereja yang lain, dari budaya yang lain, dari wilayah yang lain, dan dengan warna kulit yang lain. Karena kita ini satu tubuh yang terikat kepada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan masing-masing tubuh memiliki bentuk yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, adalah melaksanakan perintah dari sang kepala, yaitu Yesus, untuk hormat dan kemuliaan namanya. Nah, jadi ini satu kerinduan saya, pokok doa saya, dan tujuan pengajaran saya adalah supaya masing-masing jemaat, masing-masing orang Kristen, dan terutama para pendeta-pendeta itu membangun kesatuan itu sesuai dengan yang diharapkan Tuhan, karena memang itulah yang diharapkan Tuhan. Nah, yang berikut yang Paulus harapkan dari jemaat, dan yang juga Paulus telah terapkan di dalam kehidupannya sebagai jemaat, adalah bertumbuh dalam pengertian firman Allah. Ya. Ayat yang kedua masih berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Ini. Jadi, pelayanan Paulus adalah pelayanan penginjilan pada satu sisi. Pelayanan Paulus adalah pelayanan pemuritan pada sisi yang lain.
Nah, di dalam pemuritan ini dia mengajarkan kepada jemaat kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab itu untuk dipahami, kemudian dilakukan oleh seluruh jemaat yang dia kunjungi dan juga yang membaca surat-suratnya ini. Ini penting, saudara. Sebagai jemaat Tuhan itu, kita tidak cukup percaya. Ya, ini saya bicara ini sebagai seorang gembala dan juga sebagai seorang guru sekolah teologi. Percaya itu adalah dasar. Tidak bisa kita rombak dasar ini bahwa Yesus telah meletakkan satu landasan iman, yaitu kebenaran Alkitab, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah fondasi yang mutlak, tidak boleh kita roba-roba lagi. Tetapi di atas fondasi itu kita harus membangun. Dan apa yang harus kita bangun di atasnya? Salah satunya adalah membangun pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Semboyan dari Sola Scriptura Ministry adalah membangun jemaat yang bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Pikiran ini atau konsep ini tidak didapat melalui mimpi atau melalui merenung atau mencari ilham di bawah pohon di pinggir pantai umpamanya. Tetapi pikiran yang saya tuangkan di dalam Sola Scriptura Ministry ini saya dapatkan dari mempelajari pelayanan Yesus, mempelajari pelayanan para rasul-rasul, mempelajari sejarah gereja, pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dan faktor yang membuat pelayanan itu efektif luar biasa adalah karena jemaat dibangun di dalam pertumbuhan pemahaman firman Tuhan secara utuh, secara komprehensif, secara benar. Nah, saudara-saudara, ini penting ya, karena banyak orang Kristen cukup percaya, lalu dengan dasar percaya datang di gereja, aktif ibadah, memberi perpuluhan royal ke gereja. Tetapi Paulus di dalam suratnya yang lain, itu dia berkata bahwa aku mau supaya kasihmu itu diaplikasikan di dalam segala pengetahuan dan segala macam pengertian yang benar. Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, janganlah kamu bodoh. Ini sesuatu pernyataan yang keras, tegas. Ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Paham, tahu kehendak Allah. Nah, dari mana kita mengerti dan tahu kehendak Allah itu? Ya, tidak bisa tidak ada sumber yang lain selain Alkitab, selain firman Tuhan. Karena itu maka jadikanlah Alkitab itu sebagai bahan bacaan favorit di dalam hidup saudara. Ya, kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Kalau dulu kita harus bawa Alkitab yang besar-besar itu kemana-mana, ya, tetapi sekarang dengan HP yang kita punyai itu, maka di dalamnya ada Alkitab, bukan hanya satu versi bahasa, tetapi berbagai-bagai versi dan juga di dalam berbagai bahasa, bahkan dari bahasa aslinya. Nah, oleh karena itu, saudara, maka jangan sia-siakan kesempatan dan jangan salah gunakan teknologi itu, tetapi pakai teknologi itu untuk membangun iman saudara, mendewasakan iman saudara dengan membaca Alkitab itu secara benar dan memahaminya secara benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang membuat gonjang-ganjing pemikiran teologi sekarang ini di Indonesia dan di dunia? Saya sempat mengikuti tadi di main room itu, ada doa syafaat mendoakan khusus tentang hal itu dan disebutkan siapa nama di dalam doa itu. Karena memang banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan sesuatu kepada jemaat itu, memang ada ayat-ayat Alkitab yang dikutip, tetapi memahami ayat-ayat Alkitab itu secara subjektif berdasarkan asumsi, lalu dibantu dengan buku-buku dari orang-orang yang dia sukai. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk
membaca Alkitab itu secara benar, secara keseluruhan, dan oleh karena itu maka menimbulkan kekacauan pemikiran teologis di kalangan gereja, di kalangan hamba-hamba Tuhan. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan mengharapkan saudara sebagai jemaatnya untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Dan sebagai output daripada itu adalah saudara dapat menyenangkan Tuhan secara objektif, bukan secara subjektif. Saya mau memberikan satu kisah, ini pengalaman yang tidak akan hilang dari pikiran saya karena kebodohan saya. Satu ketika saya ditelepon oleh adik saya, anak dari adiknya mama saya. Ini saya pergi dari kampung, dia belum lahir. Tetapi begitu dia sudah dewasa, dia ikuti kuliah di universitas terbuka, lalu ketika selesai dia mau datang ke Jakarta untuk diwisuda. Dia telepon saya, "Kak, saya mau datang dengan ibu dari kepala sekolah saya untuk mengikuti wisuda di universitas terbuka di Jakarta." Oke, nah karena ini adik, ya, lalu belum pernah ketemu, ini baru mau ketemu, maka saya berpikir apa yang saya harus lakukan untuk adik saya ini. Maka di rumah itu ada seekor anjing piaraan. Kami orang Toraja itu ya umumnya itu makanan kesukaan seperti orang Batak, orang Manado, ya, ada suku-suku lain itu juga begitu suka. Lalu ya, walaupun anjing itu saya sangat sayang, tetapi karena lebih sayang kepada adik, saya potong itu. Malam besok mereka mau datang, malam ini sudah siap. Nah, besok pagi-pagi saya ke bandara untuk jemput. Sampai di rumah, saya suruh mereka mandi, lalu sesudah mandi saya ajak ke meja makan. Ayo mari kita makan. Tetapi begitu sampai di meja makan, sudah tersaji semuanya, saya melihat raut wajah mereka itu kok wajah-wajah bingung gitu. Ya, karena tidak ada lauk yang lain selain itu dan sayur, sambal, gitu ya kan. Lalu mereka hanya mengambil sayur itu sama sambal-sambal itu. Lalu saya tanya, "Kenapa kalian tidak makan ini?" Nah, baru saya dapat jawaban. Adik saya bilang begini, "Kak, ini waktu kecil dulu, bapak, mama sudah suruh makan. Tetapi begitu saya makan, korengan. Ternyata nggak cocok. Lalu dari kecil saya tidak makan." Saya tanya kepada ibu dari kepala sekolahnya, "Kenapa ibu nggak makan?" Lalu dia bilang, "Pak, ini dari kecil kami tidak biasa makan ini makanan." Jadi akhirnya saya mengelus dada di dalam perasaan saya sendiri. Kenapa saya begitu bodoh? Hanya berpikir bahwa orang Toraja itu suka makan daging anjing, tetapi tidak mengenali satu demi satu bahkan di dalam keluarga saya sendiri. Nah ini saudara. Saudara tidak akan bisa menyenangkan Tuhan itu secara objektif menurut sifat-sifat dan kesukaan Allah itu kalau saudara tidak bertumbuh di dalam pemahaman firman yang benar. Nah, karena itu maka jemaat idaman, jemaat impian Tuhan adalah jemaat yang mengerti tentang kebenaran Alkitab. Memahami Alkitab itu bukan hanya tanggung jawab pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Berteologi itu bukan hanya kewajiban bagi pendeta hamba-hamba Tuhan. Tetapi berteologi adalah hak dan tanggung jawab setiap orang-orang percaya supaya dengan itu dia bisa memperlakukan diri sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Itu yang kedua pada hari ini. Saudara harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Nah, yang ketiga pada hari ini adalah jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kenapa di dalam ayat 2D dan 3? Ya. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 24-27. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi kemudian dinyatakan
di dalam Yesus Kristus. Dan siapakah pribadi ini? Dikatakan bahwa di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah pribadi yang sehakikat dengan Allah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan Allah kepada umat manusia, supaya melalui dia, manusia dapat melihat Allah itu. Dialah juru selamat. Dialah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Nah, tetapi pribadi ini tidak cukup dipercaya. Saya sudah singgung sedikit di poin sebelumnya itu. Pribadi ini harus dikenal. Kita orang Indonesia, saudara. Saya yakin kita percaya dan tidak bisa memungkiri bahwa Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Tetapi seberapa dari kita yang mengenal siapa Joko Widodo itu, pribadinya? Sangat sedikit. Bahkan kalau dari percakapan menteri-menteri, saya bisa menyimpulkan bahwa di antara menteri-menteri yang pembantu-pembantu utamanya itu saja belum sepenuhnya memahami pikiran, visi, dan orientasi pembangunan Joko Widodo itu. Nah, itu sebabnya di dalam kita beriman kepada Yesus, tidak cukup percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadinya. Disinilah letak atau salah satu faktor yang membuat gonjang-ganjingnya pemikiran teologis di antara hamba Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia adalah karena pengenalan yang berbeda-beda tentang pribadi Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 16, 13-16, dikisahkan suatu ketika setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ya, ini pertanyaan Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ya ini bervariasi ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, itu jawaban yang masih bersifat umum atau masih mengutip pandangan-pandangan orang yang para murid itu dengar. Nah, lalu ayat yang ke-15 ini pertanyaan yang diajukan langsung kepada mereka satu demi satu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Bukan pendapat orang, tetapi kata hatimu, pemahaman pikiranmu yang sejauh ini kamu lihat dan kenal pada diriku. Siapakah anak manusia itu? Lalu jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan seterusnya, berbahagialah engkau hai Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Tuhan. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut tidak berkuasa dan tidak bisa menguasai gerejaku, jemaatku yang kubangun di atas batu karang itu. Batu karang itu apa? Bukan Petrusnya sebagai manusia, tetapi pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini penting. Ya. Pengenalan secara pribadi kepada Yesus akan membuat saudara memiliki tingkat iman yang lebih daripada jemaat yang lain. Pengenalan yang lebih dalam terhadap Yesus secara pribadi akan menimbulkan respek yang lebih pas dari saudara kepada Tuhan di dalam hidup saudara.
Nah, oleh karena itu maka jemaat yang ideal, jemaat yang diharapkan Tuhan, jemaat impian Tuhan adalah jemaat yang bukan hanya percaya, tetapi jemaat yang mengenal Yesus secara pribadi. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Alkitab berkata, Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, Hosea 4 ayat 6 dan 6 ayat 4. Lalu satu kata wasiat yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya Salomo. Dari sekian banyak wasiat-wasiat itu, salah satunya adalah kenalah Allahmu, Allah ayahmu, kenalah Allah ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perintah Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sama. Bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, harus mengenal Allah secara pribadi dan juga harus mengenal Yesus itu secara pribadi. Dan kalau saudara memiliki pengenalan yang komprehensif berdasarkan data-data Alkitab tentang Yesus, maka saudara tidak akan bingung dengan apa yang terjadi di dunia maya sekarang ini. Dan sekarang sudah terjadi secara real juga di dunia nyata, oleh karena sudah ada kelompok-kelompok organisasi yang memberikan surat pernyataan sikap. Nah, banyak postingan-postingan di WA datang ke saya, Pak Daniel bagaimana ini? Kami bingung. Bisakah memberikan pencerahan? Nah, jadi orang-orang banyak yang mengalami kebingungan. Tidak ada persentase yang pas di sini, tapi yang pasti dalam diskusi-diskusi secara langsung dan juga melalui grup-grup WA, itu ada orang-orang yang memang bingung ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengenal Yesus secara pribadi berdasarkan data fakta dari Alkitab, saudara tidak akan bingung dengan apa yang terjadi. Justru saudara akan bersyukur bahwa apa yang telah dinubuatkan dalam Alkitab itu sudah digenapi. Karena penentang-penentang Yesus itu akan bermunculan, dan dari dalam gereja itu sendiri akan muncul orang-orang yang menentang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itulah saudara, supaya jangan mudah disesatkan pada implikasi yang lain dari poin ini, maka saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus secara pribadi. Nah, itu 3 poin yang saya sampaikan hari ini sebagai bagian dari seri Jemaat Impian Tuhan. Pertama, saudara harus bersatu sesama orang-orang percaya kepada Yesus tanpa memandang latar belakang suku, bahasa, dan juga budaya. Yang kedua, saudara harus bertumbuh di dalam pemahaman kitab suci secara benar, komprehensif. Dan yang ketiga, saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Yesus, juga secara pribadi dan lebih mendalam. Nah, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat membuat saudara dan saya mencapai satu standar ilahi tentang jemaat yang diharapkan dan didambakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman ini dapat kami pahami secara benar, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga harapan-harapan Tuhan bagi kami itu dapat menjadi kenyataan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dimanapun pemberitaan firman ini akan didengarkan. Kiranya firman ini membuat orang-orang itu sadar, kemudian berbalik kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengakhiri renungan ini. Haleluya. Amin.